Tema yang ditugaskan pada saya yaitu Irresistible Grace dan Perseverance of the Saint, atau dalam bahasa Indonesianya seharusnya Irresistible Grace of God, ya. Jadi anugerah Allah yang eh, tidak dapat ditolak, tidak dapat dielakkan, dan ketahanan orang percaya, ya, ketahanan orang-orang percaya atau orang-orang kudus kalau dalam secara harafiah. Baik, hari ini tepatnya tanggal 25 waktu Jakarta, tanggal 26 waktu California, waktu United States, dalam satu komunitas Bible Study Infinity Community Church. Saya perlu memberikan pengantar dulu bahwa tema Bible Study kita ini adalah tema yang cukup luas karena membahas ini Irresistible Grace of God and Perseverance of the Saint adalah dua pokok pikiran yang sangat luas. Dan dua topik ini sangat sukar dibahas, saya katakan hanya dalam 40 menit, karena saya biasa mengajar, bahkan saya mengajar tiap hari, ya rata-rata 5 jam paling sedikit. Tapi tidak apa-apa, ini hal yang spesial lah. Walaupun demikian, saya menduga bahwa apa yang saya sampaikan ini masih dangkal, jadi dan agak rust, agak cepat-cepat ya, dangkal dan rust, cepat. Tapi tidak apa-apa, ini anggap aja permulaan lah untuk kita. Walaupun demikian, memang karena kalau kajian mengenai dua topik ini, Irresistible Grace of God and Perseverance of the Saint, ini merupakan topik yang luas sekali lagi dan sangat doktrinal. Tapi saya bersyukur karena saya menetapkan satu topik, satu teks Alkitab, Romans chapter 8, 29 and 39 until 39. Itu yang kita sehingga pembahasan kita akan terfokus pada tekstual, bukan pada doktrin, bukan pada uraian doktrinal, tetapi uraian biblical. Demikian. Kita baca Alkitab. Roma pasal yang ke-8 ayat 29 sampai 39, demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan dikatakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi ia menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah, ia membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, dan atau yang lain. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, sekali lagi ini Bible Study. Salah satu pola Bible Study yang sangat sederhana yang saya tempuh pada hari ini, tepatnya pada malam hari ini waktu California, yaitu tanya jawab. Kita menyampaikan pertanyaan-pertanyaan sifatnya umum yang sedang beredar di masyarakat, di gereja atau jemaat mempertanyakan, mengapa, apa benar, memang begitu. Lalu kita minta jawabannya dari Alkitab. Ini satu Bible study yang sangat sederhana. Sesederhana pembicaranya. Ya baik, kita mulai dengan pertanyaan. Ada 4 pertanyaan berkenaan dengan irresistible grace of God, atau anugerah Allah yang tidak dapat dibendung, anugerah Allah yang tidak dapat ditolak. Ya, pertama, benarkah orang tidak mau menjadi percaya kepada Kristus karena kecewa melihat kelakuan buruk orang Kristen
atau diperlakukan buruk oleh orang Kristen. Benarkah? Mereka nggak jadi percaya loh. Karena kelakuan kamu sih. Karena kelakuan kita, maka mereka nggak menjadi percaya. Benarkah ini Alkitabiah? Atau hanya perasaan kita yang sangat sensitif atau gimana? Mari kita lihat. Nomor dua, benarkah orang tidak mau menjadi percaya dan tidak mau bertobat karena orang tersebut terlalu keras hati? Ya, stubborn, keras hati, atau sangat rasional. Orangnya pandai sekali, terlalu pinter, sampai sukar dipertobatkan. Atau orang yang terlalu makmur, seperti orang Eropa, kebanyakan orang Eropa, termasuk Amerika juga sih, ya, yang makmur, yang sudah no problem dengan kesehatan, no problem dengan kehidupan hari-hari, atau terlalu kuat dengan tradisi agama. Wah, dia tinggal di satu daerah yang memang sangat kental dengan agama yang susah bertobat. Nah, listen to me. Itu pertanyaan yang kita harus jawab pada malam hari ini, atau pagi waktu Jakarta. Yang ketiga, benarkah orang tidak mau menjadi percaya dan bertobat karena khotbah pendetanya lemah? Karena pengajarannya ya sederhana, apologetiknya kurang kuat, tak begitu meyakinkan. Benarkah orang tidak mau percaya karena materi yang disampaikan atau cara penyampaiannya itu sangat lemah? Yang keempat, benarkah seseorang dapat menolak Injil dan dapat menolak untuk percaya dan bertobat pada waktu Allah menghendakinya untuk diselamatkan? Benarkah ada orang yang berkata, this is not my time. Nanti, wait for. I'm still young, so wait for. Apakah betul orang berkata demikian? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saya langsung memberikan tanggapan awal. Tanggapan awal, kalau kita menyimak 4 pertanyaan saya tadi, memang agak cepat, tapi kan di-record, sehingga masih bisa di ini. Bahan saya pun saya akan kirim kepada Ibu Carol, nanti Ibu Carol teruskan kepada Pak Pendeta Rizaldi. Apabila kita menjawab 4 pertanyaan tadi, ya benar Pak, benar. Ya, orang tersandung tidak jadi Kristen karena kelakuan orang Kristen. Benar Pak. Atau yang sebelumnya juga, khotbahnya lemah. Oke, maka benar Pak. Banyak orang tidak mau percaya Tuhan karena pendeta khotbahnya lemah, tidak meyakinkan. Dan atau juga memang ada orang yang memang tidak mau percaya karena memang keras hati Pak. Sudah sangat keras hati dari dulunya dia begitu. Nah, apa memang demikian sesuai dengan ajaran Alkitab? Nah, saya memberikan 2 komentar. Nampaknya kalau kita mengatakan bahwa benar 4 pertanyaan ini adalah benar, maka saya memberikan 1 komentar demikian. Berarti Allah sedang diperlakukan bukan Allah. Karena dianggap tidak berkuasa. Bahwa orang yang dia kehendaki berpercaya, Allah tidak bisa menghancurkan hati yang keras. Allah tidak bisa mengubah pikirannya yang sangat rasional. Allah tidak bisa mengubah pikiran yang reasional. Allah tidak bisa mengubah pikiran orang yang tegar tengkuk. Berarti Allah tak berkuasa. Orang sikap seperti ini betul-betul sebenarnya merendahkan Tuhan. Tidak mengakui kekuasaan Tuhan, tidak memberikan ruang seluas-luasnya kepada otoritas Tuhan. Dari 4 pertanyaan yang dijawab dengan ya benar. Di mana ada tetangga saya Pak, nggak jadi Kristen. Kenapa? Karena kelakuan tetangga yang di sebelah sana. Teriak-teriak, kemudian hidupnya penuh penipuan, suka menipu. Jadi mereka nggak jadi Kristen. Apakah betul? Tidak. Sebenarnya itu mengungkapkan itulah pendapat kita, manusia melihat dari kacamata manusia. Tapi kalau kita melihat dari kacamata Allah, sebenarnya Allah terlalu mudah untuk mengubah hati orang. Dia saja membuat dari tidak ada menjadi ada, nothing ya, dari nothing menjadi something. Bagaimana mungkin hanya hati yang keras tak dapat dihancurkan? Apa lebih keras? Apakah bapakmu, suamimu, istrimu lebih keras hatinya daripada Paulus? Daripada Rasul Paulus yang tegar tengkuk, bahkan membunuh orang-orang mengikuti jalan Tuhan? Yang kedua, apabila kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, yang 4 pertanyaan tadi dengan ya benar, maka sebenarnya manusia diperlakukan sebagai yang menentukan dirinya. Bahwa kalau saya mampu meyakinkan dengan khotbah saya menarik, khotbah ini membuat orang percaya. Ini berarti human effort. Semuanya usaha manusia, yaitu usaha pendeta. Atau kalau hati saya melembutkan hati saya menghancurkan hati saya kepengen jadi orang Kristen yang baik, dan menjadi hidup baik, berkeluarga baik, dan saya sadar untuk itu, dan saya mau hancurkan hati, saya mau ubah. Tidak bisa. Jadi sebenarnya sesungguhnya
dua alasan ini adalah alasan yang sebenarnya sama dengan yang dipikirkan oleh Yakobus Armenius. Ya, we have not enough time untuk menerangkan tentang who was Yakobus Armenius. Dia seorang teolog Belanda yang berseberangan dengan pandangan Calvin. Itu saja, nanti dicari di Google. Nah, tanggapan lagi lebih lanjut. Yakobus Armenius pendapatnya demikian. Saya mengambil dari buku karyanya James Armenius volume 2, diterbitkan tahun 1986, yang diterjemahkan. Penulisnya adalah James Armenius, tapi diterjemahkan oleh James Nichols. Iman bukan hanya sebagai anugerah Allah. Jadi if you believe, that's not only God's grace, but also my human freedom. Jadi iman itu bukan hanya sebagai anugerah atau pemberian Allah, melainkan juga kebebasan saya sebagai manusia. Jadi saya bebas sejauh saya bebas menentukan I want to believe or not, depend on my decision. Ya, I want to believe or not, depend on my decision. Yes, of course, there's God's grace. There's God's grace, ada anugerah Allah. Anugerah Allah itu yang memberi pada kita keselamatan, tetapi dan membuka jalan. Tetapi kalau aku tidak mau masuk di jalan itu, He prepare a route or jalan untuk kita, way. He give us way, a certain way. That's the meaning of grace. But if I don't want to walk in the way, jadi tidak mungkin. That's the Yakobus Arminius konsep atau pendapatnya. Nah, saya langsung memberikan jawaban doktrinal ya, singkat saja. Pendapat dari 4 pertanyaan tadi, maka saya mengatakan bahwa sesungguhnya berkenaan dengan irresistible grace, keselamatan adalah anugerah, adalah karya Allah Tritunggal atau Trinitas. 2. Melalui kelahiran baru, orang berdosa diberikan kehidupan rohani dari mati, lalu dihidupkan lagi, lalu memiliki status anak-anak Allah. 2. Iman dan pertobatan adalah pemberian Allah, bukan usaha manusia, bukan produk manusia, hasil pikiran manusia, bukan. Melainkan pemberian Allah yang ditanamkan dalam hati orang berdosa melalui kelahiran kembali oleh pekerjaan Roh Kudus. Lanjut, iman dan pertobatan diawali dengan pekabaran Injil. Panggilan Injil yang diresponi dengan iman dan pertobatan. Jadi pemberitaan Injil merupakan wujud anugerah Allah yang olehnya orang boleh mendengar Injil dan Roh Kudus memberikan pencerahan kepadanya. Karena itu poin yang kelima, orang percaya didiami secara permanen oleh Roh Kudus. Ini kekuatan orang percaya luar biasa. Nah, sekarang kita ke pembahasan. Ini baru pengantar. Kalau kita simak teks yang kita baca tadi, ini saya mulai tadi kan tanggapan-tanggapan ya. Sekarang jawaban-jawaban. Pertama, jawaban struktur teks. Jawaban teks structure. Dalam Roma pasal 8 ayat 9 sampai 30, kalau kita perhatikan bahasanya bahasa yang unik dari Rasul Paulus. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula. Dipilihnya, ditentukan. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Kita memperhatikan seperti satu struktur yang tak terpisahkan. Yang ditentukan itu yang dipilih. Lalu yang dipilih, dia dipanggil. Yang dipanggil, ya dibenarkan siapa yang percaya. Yang dibenarkan sampai dimuliakan. Not only in heaven, but also even though we are still on earth, masih di dunia, kita sudah mulai menikmati kemuliaan Tuhan. Until pada waktu kita ke sorga, kita dimuliakan oleh Dia. Nah, perhatikan di sini. Jadi struktur teks Roma ini mengungkapkan mengenai satu efektivitas bahwa siapa saja yang ditentukan oleh Allah, yang tentu terkait dengan materi pembahasan sebelumnya ya, pada minggu-minggu sebelumnya tentang total depravity,
unconditional election, limited atonement, seperti itu yang dibahas ya. Bahwa kita dipilih dari semula, yang dipilih itu, ya, ditentukan dari semula itu, memang dia sudah tentukan. Allah kita bekerja bukan Allah sembrono, Allah sembrautan. Allah bekerja sesuai dengan planning. Planning sama dengan penentuan. Penentuan, penetapan, perencanaan. Itu sama. Allah melakukan segala sesuatu dengan perencanaan, dengan penentuan. Nah, dia menentukan siapa-siapa yang selamat, siapa-siapa yang tidak beroleh anugerah Allah. Nah, yang beroleh selamat atau yang dipilih oleh Allah, yang ditentukannya untuk beroleh keselamatan, dipilihnya. Chosen people, to be a chosen people. Menjadi umat pilihan Allah, and you are the chosen people. Wah, ini spesial sekali. Kenapa? Yang dipilihnya ini dipanggilnya melalui, ini yang namanya dipanggilnya melalui pemberitaan Injil. Melalui khotbah. Melalui semua proklamasi Injil adalah manifestasi daripada panggilan Allah untuk orang-orang yang ditentukan dan yang dipilihnya. Yang dipanggilnya dan yang berespon, ya Tuhan, inilah aku, I believe in you. Maka orang yang tersebut when he or she confess and said, yes Lord, you are my Lord, you are my Savior. At the same time, dia dibenarkan oleh Allah. Dan sejak saat itu, selama di bumi dia dimuliakan, dan juga sampai pada kekekalan dia pun dimuliakan. Ada 4 kata kuat yang sangat kuat untuk menerangkan struktur teks ini. Yang pertama, teks ini mengungkapkan mengenai efektivitas karya Allah. Bahwa efektif sekali. Tidak mungkin ditolak. Jadi betul-betul irresistible. Bahwa anugerah Allah tidak bisa ditolak. Bagaimana mungkin manusia ciptaan itu menolak Allah? Itu satu kebodohan berpikir. Bagaimana mungkin orang yang sudah direncanakan oleh Allah sebelum dalam kekekalan. Lalu Allah memplanning dan tidak mungkin Allah pernah gagal. Tidak mungkin rencana Allah tidak terwujud. Impossible. Ya, rencana Allah pasti terwujud. Itu pasti. Tidak mungkin tidak. Maka itu efektif. Efektif mencapai tujuan. Purposif mencapai tujuan. Nggak pernah gagal, nggak pernah batal. Dan intensional. Allah bekerja pada kita yang diselamatkannya begitu intens. Setiap hari, setiap detik, setiap saat. Allah bekerja begitu intensional dalam diri orang percaya. Nggak bisa main-main. So that's why. Setiap momentum jika kita menyadari bahwa Allah bekerja 24 hours. Itu membuat kita sadar bahwa Allah cares. Allah peduli. Allah memelihara, mempertahankan. Sampai pada certainty, kepastian. Struktur teks ini mengungkapkan kepastian. Yang dipilih, ya ditentukan. Yang ditentukan dipilih. Yang dipilih dipanggil. Yang dipanggil dibenarkan. Yang dibenarkan dimuliakan. Ini satu kepastian, ketertentuan dan kepastian. Oke. Lebih lanjut. Jawaban gramatika teks Roma. Kalau kita perhatikan lebih lagi, ia menentukan dalam bahasa Yunani proegno, semua yang juga memilih pro reason, memanggil ekalesen, lalu membenarkan adiokson, ini dari adioksen, kemudian yang memuliakan edoksasen, dari kata doksa. Nah, pay attention di sini, kata aorist indikatif. Kelima kata ini semuanya dalam bentuk aorist indikatif. What is mean? Itu artinya menggambarkan tindakan bebas di masa lalu. Bahwa Allah memutuskan dengan tanpa tekanan, tanpa faktor di luar dirinya memengaruhi dia, but by himself, only by himself, ya, dia memutuskan sesuatu yang sempurna untuk keselamatan kita. Bukan karena dia melihat nanti ada stay free di dunia dan orangnya bakal bagus kok. Biarpun orangnya jelek-jelek, tetapi kayaknya kelakuannya ada sedikit baik lah. Aku pilih dia. Ini ajaran setan-setan. Nggak ada yang begitu. Bukan begitu, tetapi Allah itu freedom. Allah itu bebas, tidak ada sedikit pun pengaruh. Dia membuat segala sesuatu, menciptakan segala sesuatu, termasuk merancang keselamatan. Lalu ada kata aspek perfektif. Ada tindakan yang menyeluruh bahwa Allah memilih, Allah menetapkan, memilih, memanggil, membenarkan, memuliakan. Itu satu tindakan menyeluruh from beginning to end, to the end.
Dari awal sampai akhir itulah hidup kita. Luar biasa. Dari awal kita percaya Tuhan. Sampai meninggal. Kita begitu pekerjaan Tuhan, karya Tuhan. Jadi begini. Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita. Oke, Stevie, you know, believe already. You have already believe. Oke, done. Enggak. Dia terus menerus setiap detik. Itu istilah intentional. Terus menerus perfect. Dan terus menerus efektif. Tidak mungkin pasif. Inilah yang dimasukkan dengan tidak mungkin kita menolak anugerah Allah. Karena begitu dia begitu aktif, aktif ya, indikatif terus menerus. Nah, not only in the beginning, not only in the midst of our journey, but also until the end of our journey of life, journey of ministry, and bla bla bla. Oke. Lalu saya menutup dengan jawaban data historis. Saya mengambil dari Westminster Confession of Faith, chapter 10, ayat 1. Westminster Confession of Faith ini disusun oleh gereja di Eropa pada abad 17. Dan saya memegang ini begini, supaya penjelasan saya tadi perlu diperiksa oleh data sejarah. Ya, penjelasan saya singkat tadi perlu diperiksa oleh data sejarah. Begini, maka saya mencantumkan demikian. Westminster Confession of Faith, chapter 10, ayat 1. Allah berkenan memanggil semua orang yang telah dipredestinasikannya untuk beroleh hidup yang kekal, dan hanya mereka itu saja pada waktu yang ditentukannya, diteguhkannya dengan kuasanya. Nah, penting sekali. Melalui apa? Kuasanya melalui firman-Nya dan roh-Nya. Jadi, firman Allah begitu berkuasa. Dan roh Allah berkuasa. Nggak mungkin ditolak oleh orang berdosa yang telah dipilih oleh Allah tatkala kita mendengar Injil. Dan God's timing, of course. God's way, of course. God's timing, God's way itu, lalu God's words and God's Holy Spirit juga. Mana mungkin kita bisa menolak Allah. Tatkala Allah manggil, Stefri, balik. Stefri, come home. Stefri, kembali. Itu tidak mungkin ditolak. Tidak mungkin kita menolak. Nah, karena firman Allah berkuasa dan roh Allah, roh kudus sangat powerful. Masa ditolak oleh manusia blow on dan bodoh dan berdosa? Tidak mungkin. Yang lemah. Dia menerangi akal budi mereka. Selanjutnya. Dengan cara rohani dan yang menyelamatkan. Agar memahami hal-hal dari Allah. Dia menjauhkan dari hati mereka, hati yang keras seperti batu, dan memberi mereka hati yang lunak seperti daging. Dia membaharui kehendak mereka, dan dengan kekuatannya yang maha kuasa, mengarahkan mereka kepada apa yang baik. Dia menarik mereka dengan penuh kuasa kepada Yesus Kristus. Dia yang tarik kita, pull up. Dan namun hal itu dilakukannya dengan demikian rupa, sehingga mereka datang dengan sukarela. Tidak ada paksaan. Even though he's powerful, but he never enforce us dengan kekuatan pemaksaan. Tidak. Tetapi dia membuat kita sampai rela. Yes, Lord. I know, Lord. I surrender, Lord. Ya, sampai dia berkata, yes, I believe I am nothing. And you are everything, Lord. No other way. Only you the way. So I follow you. Sampai tahap penyerahan atau submissive seperti itu. Oke, itu yang pertama. Itu yang irresistible grace. Yang kedua, perseverance of the saint atau ketekunan, lebih tepat sebenarnya terjemahannya ketahanan orang kudus. Ketahanan orang kudus. Kalau tadi ketahanan Allah, irresistible grace, ketahanan Allah, kekuasaan Allah yang tak dapat ditolak. Irresistible grace. Saya membahasakan bahasa saya. Ketahanan Allah. Bahwa Allah tidak mungkin ditolak. Semuanya pasti terwujud. Semua kehendak planning ketetapan Allah pasti terwujud. Termasuk menetapkan kita yang dipilihnya untuk selamat. Tak mungkin menolak. Kita tidak mungkin menolak. Tapi pasti kan ada orang yang menolak. Waktu ditantang KKR-nya itu dia menolak. Ya belum waktunya lah. Nggak usah repot-repot berpikir. Belum waktu Tuhan. Maka itu tidak boleh ada pemaksaan dalam pelayanan. Dalam pelayanan tidak boleh terjadi pemaksaan. Karena depend on God's way and depend on God's time. Yang kedua, kita lihat ada dua pertanyaan yang kita perlu kaji. Berkenaan dengan topik perseverance of the saint. Ketahanan orang-orang kudus. Benarkah
bahwa orang yang telah percaya kepada Kristus bisa berbuat dosa lagi sehingga keselamatannya hilang? Ini mengenai perseverance of saint. Kan manusia lemah, Pak Sri. Biarpun dia sudah ke gereja, biarpun dia anak pendeta, biarpun dia pendeta, dia kan lemah, Pak. Masih makan nasi, belum makan besi. Kalau dia sudah makan besi, pasti dia masuk surga. Tapi kalau dia masih makan roti, makan nasi, dia pasti lemah. Nah, benarkah dia kan belum malaikat? Malaikat aja jatuh kok. Bagaimana mungkin, Pak Stefri? Malaikat saya jatuh, apalagi kita Stefri, orang kanonan, orang kampung, yang gampang jatuh. Gitu. Kan begitu. Jadi, bagaimana mungkin? Biarpun saya berdoa siang malam, Pak. Kan kita ini tubuh lemah. Daging itu kuat sekali pengaruh dosa, Pak. Oke, pertanyaan nomor 2. Benarkah bahwa orang yang telah percaya kepada Kristus bisa jatuh dalam dosa lagi sampai murtad sehingga keselamatannya hilang sekejap begitu? Nah, oke, kita menjawab 2 pertanyaan ini. Saya mau tambah lagi ya, bahwa memang kita sekarang melihat fakta. Ini fakta kemunduran orang Kristen. Ini data yang di buku saya, data dari buku saya yang saya ambil ya dari penulisnya Ron Lush. 75% sampai 80% anak dibesarkan dalam keluarga Kristen berhenti mengikut Tuhan setelah lulus SMA. Ini hasil penelitian ya dari judul buku Battle Cry for a Generation, The Fight to Save American Youth. Diterbitkan tahun 2005. Sudah lama. Bagaimana sekarang? Tambah parah lagi. Kemudian Ryan Sheehan, dia mengadakan penelitian tahun 2016. 3.500 jemaat setiap hari mundur dari gereja. Dan di antaranya 80% kaum milenial. Usianya sekitar itu. Lalu mereka menganggap gereja tidak penting lagi bagi mereka. Christianpost.com. Kemudian pada tahun 2017, dalam hasil penelitian, ini kalau bukan Roland J. Sider, I forgot the name, yang mengadakan penelitian ini. Tapi bisa dilihat di Google. Ada sekitar 66% kaum muda berusia 23 sampai 30 tahun di Amerika meninggalkan gereja. Saya bulan Juni yang lalu di Belanda. Khotbahnya semua rambut putih. Bukan karena mereka bule. Tapi memang orang tua semua. Nggak ada anak muda. Saya sangat bergumul. Pak Aldi, sangat bergumul. Saya pikir udah waktunya kita menginjili Eropa. Udah waktunya menginjili Eropa. Karena memang betul-betul gereja dijual. Gedung gereja dijual. Lebih parah, Amerika sih masih bagus. Tapi Eropa sangat-sangat menyedihkan. Nah, oke. Ini data kemunduran. Data kemunduran, kalau di Indonesia nampaknya secara kasat mata nggak ada kemunduran. Kasat mata. Tapi waktu diteliti, anak muda, itu semua sebenarnya nggak tertarik ke gereja lagi. Banyak yang tidak tertarik ke gereja lagi. Ini hasil penelitian juga. Tapi nantilah kita teruskan. Ini hasil, saya punya artikel. Saya menulis satu artikel, The Loss of Gospel in the Church and the Evangelism in the World, The Deadly Screams and the Answer. Ini kemudian saya menulis buku tahun 2020, 460 halaman, The Loss of the Gospel. Ya, Loss of the Gospel. Loss the Gospel ya. Loss Theology. Injil palsu dalam gereja. Ya, mengapa? Bagaimana mungkin kalau orang percaya bertahan dalam gereja? Karena gereja pun sudah banyak Injil palsu. Seolah-olah Injil, tapi sebenarnya palsu. Apalagi nggak ada pengajaran. Wah, sekarang hanya entertainment, ini suatu hal yang luar biasa. Infinity Community Church. Di tengah-tengah jalan masih ada kajian untuk pelajari Alkitab. Ini tanda-tanda gereja yang bertumbuh. Tapi coba lihat, hanya nyanyi, doa, dan itu yang sekarang kita melihat fenomena sekarang. So that's why Injil palsu merajalela. Tidak heran banyak orang mundur. Nah, tanggapan saya. Kalau tadi berkata bahwa orang percaya bisa mundur dan bisa hilang keselamatan, saya mau beri argumentasi. Karena Tuhan yang berkuasa membuat orang berdosa, si pendosa, dari mati rohani menjadi hidup oleh karena percaya dan diselamatkan, maka ia pasti akan mempertahankan orang percaya tersebut. Dari mati rohani saja dia ubah dari hidup menjadi hidup karena percaya, lalu masa dia biarkan? Dia pasti pertahankan yang dia hidupkan. Kita semua hidup baru kan?
Semua yang percaya pada Yesus hidup baru. Dulu mati dalam dosa, mati secara rohani. Tapi kita hidup baru. Bagaimana mungkin Tuhan tidak pertahankan? Yang dia selamatkan dari kematian, dia hidupkan ulang secara rohani, dan dia pertahankan. Tidak mungkin dia biarkan. Itu Tuhan hantu yang membiarkan orang yang diselamatkan terbiar begitu. Bukan Tuhan hantu. Yang kedua, orang percaya memang dapat jatuh dalam pencobaan. Nah, perhatikan, beda. Saya tidak dapat jatuh dalam dosa, tapi dapat jatuh dalam pencobaan dan dapat berbuat dosa. Jadi kita temptation, bukan fall into sin, but fall into temptation, and bisa berlanjut pada berbuat dosa. Nah, tadi pendosa yang number one, pendosa itu status. Allah menyelamatkan kita when we believe in Christ Jesus, maka our status sebagai sinner, sebagai pendosa, diubah menjadi the saint, menjadi orang kudus. Itu status. Lalu memang kita orang percaya masih masuk jatuh dalam temptation. Dan di antaranya kita berbuat, bukan status lagi. We do sin, we commit sin, not because our sinners. Listen. Karena kita sudah orang kudus, tapi kita bisa jatuh dalam dosa. Waktu ditanya, berapa jemaat yang hadir waktu KKR yang kau pimpin tadi malam? 60.000. Nggak dapat data yang benar, saya sekedar ngomong 60.000. Itu kan bohong. Berdosa lagi kan? Ya begitu. Sudah lap nih meja ini. Meja untuk kita pakai perjamuanku sudah lap. Sudah karena dia lihat bersih, nggak perlu dilap. Tapi dia sudah lap, sudah. Bohong lagi. Nah, tetapi itu bukan status kita, pendosa. Melainkan perbuatan kita. Kita diselamatkan bukan perbuatan. Tapi status kita, the sinners, ya, became the saint. Nah, waktu kita berdosa, bagi orang yang sungguh-sungguh, tidak mungkin jatuh seluruhnya. Listen. Tidak mungkin jatuh seluruhnya dan tidak mungkin jatuh seterusnya. This is the statement ya. Yes, I'm believer and I'm still possible fall into sin. And yesterday I fell into sin. I mean temptation and I do buat bohong lah gitu. Oke. Tapi Roh Kudus tidak mungkin biarkan kita terus seluruhnya hancur. Seluruhnya hancur dan seterusnya bercokol dan hidup dalam dosa. Tidak mungkin. Roh Kudus dan firman Allah akan menarik kita. Wow, inilah kabar baik. Kalau kita ikut Tuhan hanya dengan perjuangan kita, bunuh diri aja, nggak mungkin. Wong Tuhan kok diikut. Coba, kita ini siapa? Ciptaan, mengikut pencipta, impossible. Saya mau katakan, kalau Tuhan tidak jaga kalau Tuhan tidak tarik saya, Tuhan tidak berikan Roh Kudus dan firman-Nya, saya bilang Tuhan itu nakal. Tuhan itu nakal. Kenapa? Menyuruh kita ikut dia, tapi nggak disertai dengan kemampuan, dengan kelengkapan. Oh, Tuhan tidak nakal. Dia tidak hanya menyuruh, come follow me, come follow me, come follow me, believe in me, walk with me. Tetapi dia berkata, dia memberi firman Allah every day, dia memberikan Roh Kudus permanen tinggal dalam kita, dan dia sendiri yang berjalan bersama kita. Wah, sempurna sekali pekerjaan Tuhan. Dia bukan Tuhan yang bodoh. Dia Tuhan yang sempurna. Luar biasa. Nah, yang ketiga. Mereka yang jatuh dalam dosa seluruhnya hidup bercokol dalam dosa. Dan seterusnya hidup dalam dosa. Memang mereka sesungguhnya belum pernah menjadi percaya. Inilah jawaban saya untuk 2 kasus sebelumnya yang saya berikan tanggapan awal. Ini baru tanggapan awal ya. Lanjut. Sekarang jawaban doktrinal. Kalau kita perhatikan, orang-orang pilihan pasti akan bertahan sampai pada akhirnya. Dan mengalami keselamatan yang kekal. Tidak mungkin setengah-setengah. Tuhan bekerja tidak setengah-setengah. Dia sampai berkata, sudah selesai. Berarti kita pun keselamatan kita sampai selesai. Tidak mungkin setengah-setengah. Dan tidak mungkin jika Tuhan Yesus bekerja dari awal sampai akhir, maka dia pun bekerja dalam keselamatan kita dari awal sampai akhir. Tidak mungkin terganggu, gugat, dan tidak mungkin disrupt seperti itu. Ada 3 alasan. 1. Mengapa keselamatan kita bersifat permanen atau bersifat kekal?
Karena keputusan Tuhan pun memilih kita kekal adanya. Dia memilih kita dalam kekekalan. When He was in the eternity, He chose us. And we are the chosen people. Dia memilih kita pada waktu masih dalam kekekalan. Dia memilih kita luar biasa. Dan dia membawa kita sampai pada eternity. Ya, sampai juga pada eternity. Itu namanya pemilihannya itu bukan pelimplang, pemilihannya itu kekal, tetap, tak berubah. Yang kedua, nanti teks Alkitab bisa diperiksa sendiri. We have not enough time. Bergantung pada coba, mengapa kita ini diselamatkan dan dipertahankan sampai ke surga? Karena jasa penebusan Kristus dan doa syafaat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa syafaat untuk Stefri setiap hari. Inilah satu gairah hidup orang Kristen. Dia berdoa untuk kita setiap saat dia berdoa. So jangan pandang enteng dengan kekristenan kita. Kita ditopang, you are not alone. If you are facing big problem, you are not alone. Why? Our Lord Jesus Christ berdoa untuk kita 24 hours. Dan ingat, jasa penebusan Tuhan bukan harga yang murah. Jasanya luar biasa. He redeem. Masa yang dia tebus masuk neraka? Itu main-main. Konyol sekali begitu ya. Tidak mungkin. Oke, yang ketiga. Bergantung pada Roh Kudus yang diam di dalam orang-orang pilihan Allah. Kita ini didiami oleh Allah. Betul, kita didiami oleh Allah. Ini hal yang luar. Maka tidak mungkin mandek. Tidak mungkin. Memang masih sangat mungkin jatuh dalam pencobaan. Engkau dicobai. Kenapa? Jarang berdoa lagi. Sudah tidak disiplin. Mengapa orang jatuh? Karena tidak disiplin. Kurang berdoa. Tidak aktif lagi membaca Alkitab. Maka gampang bagi saya, orang yang tidak teratur baca Alkitab, orang yang tidak begitu dinamis berdoa, sebenarnya sedang dalam pencobaan. Dan sangat mudah fall into sin. Tetapi jangan lupa, saya juga tidak main-main memberi ruang. Oke, jatuh aja, tidak apa-apa. Bukan. Pasti ada akibat. Setiap kejatuhan dosa orang percaya pasti dihajar Tuhan. Mau ditampar Tuhan. Pokoknya pasti rugilah. Pokoknya ada. Tuhan mendisiplinkan kita. Kejatuhan orang beriman dalam dosa itu pasti ada ganjarannya. Kalau kejatuhan orang berdosa dalam dosa, bukan ganjaran lagi. Itu sudah kematian kekal. Tetapi kalau kejatuhan orang percaya, sungguh-sungguh dalam Tuhan, jatuh berdosa, masuk dalam temptation, kemudian lengah, lalai, dan kemudian berdosa, karena tetap Tuhan disiplinkan. Tuhan dalam rangka Tuhan kuduskan. Tapi saya yakin, kita makin hari makin maju. Kalau tahun lalu kita sering jatuh dalam dosa yang sama lagi 60 kali. Tahun ini berubah tinggal 6 kali. Makin tua, makin lama dalam Tuhan, makin jarang berdosa, makin kurang. Saya yakin ini pekerjaan Tuhan. Jangan berpikir, sejak percaya Tuhan 20 tahun yang lalu buat dosa itu sama lagi jatuh sampai sekarang. Itu namanya orang itu belum memiliki Roh Kudus, baru memiliki roh kuda, belum terima Yesus, belum memiliki firman Tuhan, tapi hanya firman Syah dari Padang. Oke. Nah, jawaban struktur teks. Mari kita perhatikan struktur teks. Bentuk pertanyaan retoris. Ini menarik sekali, pertanyaan retorisnya Paulus ini. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Itu jawaban retorisnya. Ya nggak ada, dia bilang nggak ada. Itu retorika. Ya Paulus berretorika. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita untuk bersama-sama dengan dia? Yesus saja sudah diberikan pada kita. Masa penyertaan Tuhan tidak berlaku? Yesus saja sudah diberikan pada kita. Masa makan minum tiap-tiap hari kita khawatir? Yesus saja sudah diberikan pada kita. Masa masalah tidak bisa diatasi? Wah, yang terbesar saja sudah diberikan pada kita. Apalagi yang kecil. Ya, ini pertanyaan retorika mengungkapkan kemutlakan dan kepastian. Ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapa? Ada? Apakah ada? Allah yang membenarkan mereka? Ada yang menggugat? Setan nggak bisa menggugat. Tapi memang pekerjaan setan itu menggugat.
Yaitu memberikan keraguan-raguan bagi kita. Kamu tuh orang Kristen, kasihan deh kamu tuh. Kamu sebenarnya belum selamat loh. Kamu itu masih banyak dosa loh. Ini gugatan setan. Ya, siapa yang akan menghukum mereka? Wah, ini satu retorika Paulus yang mengungkapkan mutlak, mutlak bahwa Allah mempertahankan orang-orang pilihannya. Dan ini kepastian orang pasti. Mari kita lihat selanjutnya. Yesus Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembala kita. Adakah seorang yang memisahkan kita? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ini satu retorika Paulus. Penindasankah? Kesakankah? Pengayaankah? Kelaparankah? Ketelanjangankah? Bahayakah? Pedangkah? Iyakah? Macam manakah? Nggak ada. Ini satu retorika yang mengungkapkan mengenai kepastian dan kemutlakan. Luar biasa ini. Maka orang ini namanya perseverance of the saint. Ini yang namanya perseverance of the saint. Bersyukurlah kita sekalian, Bapak Ibu. Saya tambah lagi jawaban struktur teks. Ini pasti jaminan pasti. Ayat 31. Itu mengungkapkan kalau kita baca 31 berbicara mengenai kedaulatan Allah yang menyelamatkan. Allah berdaulat menyelamatkan kita. Maka ayat 32. Ia memberi Yesus Kristus. Memberi. Ayat 32. Lalu Yesus Kristus menjadi pembela bagi kita. Ayat 34. Menjadi pembela bagi kita. Luar biasa. Pembela dari apa? Pembela dari penindasan. Pembela dari kesesakan. Pembela dari penganiayaan. Pembela dari kelaparan. Pembela dari penipuan. Pembela dari ketelanjangan. Pembela dari bahaya. Pembela dari pedang. Pembela dari apalah, teroris dan sebagainya. Tuhan ini mengungkapkan mengenai perseverance of the saint, yaitu Yesus yang membela kita. Bagian 4. Orang percaya disebut lebih daripada orang-orang yang menang. Nampaknya terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia masih kurang kurang sesuai. Saya sebenarnya dalam terjemahan yang lebih tepat itu bukan winner, more than conquerors, lebih daripada penakluk. Orang percaya itu penakluk, bukan penakut. Penakluk, conquerors, seperti Alexander Agung. Penakluk. Kita menaklukkan setan. Kita menaklukkan dunia dengan penginjilan. Kita menaklukkan semua masalah. Kita menaklukkan semua problem. Kita menaklukkan semua hal. Wah, kita adalah more than conqueror. Dan yang kelima, kita ini ahli waris kerajaan Allah. Yang berhak menerima janji-janji Allah. Masakan kita memundur? Masakan kita tidak mampu bertahan? Kita memang tidak mampu bertahan, tapi Tuhan mempertahankan kita. Dengar baik kalimat ini. Ini Injil. Kita memang tidak mampu bertahan, tetapi Tuhan mempertahankan kita. That's the point. Dan itu yang membuat kita kuat dalam Tuhan. Nah, saya tutup dengan argumentasi historis. Westminster Confession of Faith chapter 17, artikel 2. Seperti ini. Ketahanan orang kudus adalah tidak bergantung pada kehendak bebas mereka sendiri, melainkan bergantung pada keputusan Allah yang tidak berubah-ubah. Sekali dia selamatkan, dia pasti jaga kita sampai kita bertemu dengan dia di sorga loka. Bukan di sorga baka. Loka dan baka. Oke lah, boleh. Ya. Tidak berubah-ubah. Kehebatan jasa, dan juga karena ada kehebatan jasa dan doa syafaat Yesus Kristus. Serta kita ini didiami oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus tidak mungkin keluar masuk. Pak Stefri, tapi kalau orang percaya itu berdosa, Roh Kudusnya akan keluar. Enggak, di mana? Itu gunung soputan yang keluar, meletus. Bukan. Roh Kudus pasif. Jadi kalau orang Kristen berdosa, maka Roh Kudus pasif. Kita mau Roh Kudus pasif, tapi kemudian Roh Kudus mengaktifkan lagi dengan eling, mengingatkan, Stefri, kamu sudah ditebus oleh darah yang mahal. Kenapa kamu bohong lagi? Kenapa kamu menyakiti orang lagi? Kamu sudah ditebus. Ingatlah Roh Kudus, ingat. Jadi kita didiami Roh Kudus yang ada benih ilahi dalam diri kita, dan kita juga, dan semuanya itu sesuai dengan perjanjian anugerah kekal Allah yang membawa kita sampai pada kekekalan.
Oke, akhirnya konklusi. Boleh juga cepat ya, tapi rasing ya. Tapi bahan ini saya akan berikan. Yang ditetapkannya, dipilihnya. Yang dipilihnya, dipanggilnya. Kalau dipanggilnya ini berkenaan dengan irresistible grace. Dipanggilnya ini berkenaan dengan irresistible grace, bahwa kalau dia panggil, tidak seorang pun menolak. Saya dulu ini, Pak Pak Aldi, orang kampung di Kanonang ini, Manado, ini paling benci pendeta. Nggak mungkin saya jadi pendeta, dan nggak mau saya nggak mungkin menjadi pendeta. Pendeta itu konyol, kampungan, kayak orang bodoh-bodoh gitu, nggak cerdas gitu. Di mata saya itu, pakaiannya itu juga sudah hitam, juga berewokan, jenggotan, kemudian dasinya itu terus, saya lihat 1 tahun itu terus dasinya merah-merah terus. Kenapa ini pendeta miskin banget ya? Lalu saya lihat pendeta di kampung kami. Pagi hari bawa Alkitab ke gereja hari Minggu. Sore hari bawa sapi. Mana saya tertarik? Saya nggak tertarik dengan pendeta. Saya pokoknya tidak suka pendeta. Tapi pada waktu SMA kelas 3, itulah Tuhan izinkan saya sakit. Kemudian nggak ada cara untuk, sudah ke dokter bilang, ini anak tidak sakit ini. Saya mau menderita mati, mau mati. Dia bilang, ini tidak sakit, tambah tersinggung saya. Saya bilang, mama aku mau mati mama. Pendeta dokter bilang tidak sakit. Iya, dokter bilang kamu tidak sakit. Loh, saya ini sudah sesak nafas. Terus, memang saya sakit. Tapi kemudian Tuhan berfirman dalam Yesaya pasal 59. Tuhan memanggil saya untuk menjadi hambanya. Di situlah akhirnya saya tak bisa ditahan. Tidak bisa. Sekali Tuhan panggil, entah panggil untuk menjadi percaya Yesus, atau panggil untuk melayani. Tak mungkin dibendung. Tak mungkin ditahan. Tak mungkin direm. Yang dipanggilnya dibenarkannya. Dan yang dibenarkannya dimuliakannya. Inilah efektivitas intensional sampai mencapai tujuan dan kepastian. Nah, kebenaran ini Bapak Ibu sekalian memberikan ketenangan pada kita. Secara pastoral. Wow. Di tengah-tengah dunia yang ganas ini, kita ada kepastian. Ada pekerjaan Tuhan 24 hours. 24 jam Tuhan bekerja di dalam kita, melalui kita, luar biasa. Dan not only that, membangkitkan semangat pekabaran Injil. Karena tidak ada yang lain. Kita mesti melihat orang-orang, kasihan mereka yang nggak punya kepastian, nggak ya apa ya, sedih sekali gitu. Kalau kita sudah mengalami bagaimana Tuhan bekerja pada kita, yang memilih kita, memanggil kita, membenarkan kita, mempertahankan kita, sampai kita pada dimuliakan, lalu kita ego kah? Tidak mungkin. Ini yang mendorong kita untuk, ayo, not only me, not only them, but also mereka juga. Not only us, but them also gitu, as well, seperti itu. Itu yang menggairahkan. Jadi ada 2 implikasi sini. Implikasi pastoral di tengah-tengah kecamuk dunia, masalah yang menderu, dan problem hidup yang terus ada tiap hari. Ingatlah bahwa kita adalah orang pilihan Tuhan. Dan dia mendiami kita, dan ada firman-Nya yang kudus, ada rohnya yang kudus, yang menjadi bagian kita yang sangat spesial, yang membuat kita lain daripada yang lain, bukan kelainan, lain daripada yang lain, yang very very spesial. Dan ini membangkitkan kita untuk bergairah. Not only me Lord, bukan hanya saya, tetapi saya berpikir untuk many people. They need salvation. They need you, Lord. Seperti itu. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan.